Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema firman Tuhan menyucikan hidup kita. Amin ya. Tidak ada seorang pun yang mampu hidup dalam kesucian dengan kekuatannya sendiri. Hanya firman Tuhanlah yang mampu menuntun kita, menyucikan dan menguduskan hidup kita di hadapan Tuhan Yesus. Mazmur 119 ayat 10 dan 11 berkata, "Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau," kata pemazmur. "Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Inilah kesaksian dari pemazmur bagaimana ia menjaga kesucian hidupnya, kekudusan hidupnya, yaitu dengan mencari Tuhan dan menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya, saudaraku, supaya ia jangan berdosa terhadap Tuhan. Dan dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu." Jadi saudaraku, kaum muda dan juga pastinya kaum dewasa seperti kita ini, juga semua orang saudaraku dapat mempertahankan kelakuannya yang bersih, yang kudus saudaraku dalam hidupnya dengan apa? Menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97 dan 105 juga semakin meneguhkan kita. Firman Tuhan berkata, "Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari," kata pemazmur. "Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, pemazmur begitu mencintai firman Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam sepanjang hari juga. Bahkan firman Tuhan adalah pelita bagi pemazmur dan juga terang bagi jalan hidupnya, yang menolong pemazmur hidup dalam kesucian dan kekudusan. Nah, pada saat ini saudaraku, saya ingin mengajak kita belajar 3 kebenaran dari firman Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam kesucian atau dalam kekudusan? Kebenaran yang pertama saudaraku, orang yang suci hatinya membuat dia mampu melihat Allah, mampu merasakan hadirat Allah, berkat Allah. Matius 5 ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Apa yang dapat membuat hati kita menjadi suci sehingga kita bisa melihat Allah, merasakan kehadirat Allah, berkat Allah? Itu karena firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam, dan kita mau mentaati firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita akan bahagia. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Percayalah saudaraku. Marilah kita hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, karena kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita, sehingga kita bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, sumber segala kebahagiaan dan sukacita, akan memenuhi kita. Amin saudaraku. Dan kebenaran yang kedua, kekudusan hidup harus diusahakan dengan sungguh-sungguh, atau kesucian hidup harus diusahakan sungguh-sungguh. Ibrani 12 ayat 14 sampai 16 berkata, Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan." Kejar kekudusan. "Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Firman Tuhan berkata selanjutnya, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makan. Bapak Ibu saudara-saudariku, dari ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kekudusan hidup itu harus kita usahakan, kita harus kejar dengan segenap hati.
Artinya untuk hidup dalam kekudusan kita harus sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk hidup dalam kekudusan kita saudara tidak boleh menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita harus mendekat terus saudaraku, karena Allah adalah yang dapat melindungi kita dari kehidupan dalam dosa, dari kepahitan, kecemaran, percabulan hawa nafsu yang rendah. Demikianlah kata firman Tuhan. Kekudusan hidup harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Kita harus senantiasa hidup dekat dengan Allah. Pastikan saudaraku bahwa kita juga benar-benar dipimpin oleh firman Tuhan dalam kasih karunia Tuhan serta pelindungannya yang besar saudaraku, sehingga kita tidak jatuh dalam kepahitan, kecemaran, percabulan, segala hawa nafsu yang rendah. Haleluya. Dan kebenaran yang ketiga saudara, kekudusan atau kesucian hidup membuat kita siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Haleluya. Filipi 1 ayat 9 sampai 10 berkata, dan inilah doaku kata Rasul Paulus, semoga kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci atau supaya kamu kudus, suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudaraku, inilah doa Paulus kepada jemaat Filipi, juga berlaku bagi kita pastinya, supaya kasih mereka semakin melimpah-limpah saudaraku dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga mereka hidup suci, hidup kudus, tak bercacat jelang hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi firman Tuhan saudara sanggup memberkati kita dengan berlimpah-limpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, supaya kita dapat memilih apa yang baik, apa yang suci, dan yang tak bercacat menjelang hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali saudara. Haleluya. Jadi saudaraku, inilah 3 kebenaran dalam tema firman Tuhan menyucikan hidup kita. Kenapa kita harus hidup dalam kesucian dan kekudusan? Karena orang yang suci hatinya, yang kudus hatinya, mampu melihat Allah saudaraku. Karena orang yang suci hatinya, yang kudus hatinya saudaraku, sebagai kebenaran yang kedua, kekudusan hidup itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kesucian hidup membuat kita siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Mari saudaraku, kita hidup dalam kesucian, kekudusan. Tinggalkan dosa, keburukan, kenajisan, percabulan, kebencian, kepahitan. Kita mau hidup benar, kudus dan suci di hadapan Tuhan, supaya kita siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan bahwa kami dapat hidup suci dan kudus melalui kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami suci, kudus, sehingga layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan kami juga bisa merasakan kehadiran Allah dalam kesucian kekudusan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bimbinglah, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, saudaraku jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.